Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Nur Rahayu dengan NIM 20200008323. Saya dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Yata akan memaparkan laporan mengenai hasil magang di kantor Korwil Disdikbud Tunggal Ilir. Di Kecamatan Tunggal Ilir terdapat pemekaran wilayah dari Kecamatan Pulau Rimau, yaitu pada tanggal 7 Desember 2006. Nah, dengan seiringnya pemekaran kecamatan, Kecamatan Tunggal Ilir menjadi salah satu instansi yang paling banyak personilnya dan termasuk juga instansi pendidikan. Dengan begitu, Kecamatan Tunggal Ilir tersebut mendapatkan lahan untuk pembangunan gedung UPTD. Selama berdirinya gedung UPTD, sudah 3 kali mengalami pergantian pemimpin. Nah, sebelumnya memang gedung kantor Korwil Disdikbud Tunggal Ilir adalah gedung UPTD. Dengan gedung UPTD itu mengalami kemunduran atau merosotnya sebuah instansi tersebut mengakibatkan sudah tidak berfungsinya kantor UPTD. Dengan begitu, maka diganti dengan kantor Korwil Disdikbud Tunggal Ilir. Adapun visi dalam kantor Disdikbud Tunggal Ilir yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu bagi anak usia sekolah agar tetap beriman, bertakwa, kreatif, inovatif, dan berbudaya. Adapun dengan misinya yaitu meningkatkan pelayanan pendidikan, menciptakan sekolah yang kompetitif, meningkatkan profesionalisme dan etos kerja pendidik, menumbuh kembang pendidik anak usia dini. Nah, dengan begitu, adapun tujuan untuk visi dan misi yaitu bermutu, kompetitif, dan takwa. Sekilas mengenai pekerjaan yang dilakukan. Nah, di sini pekerjaan yang dapat dilakukan di kantor Disdikbud Tunggal Ilir itu biasanya kebijakan yang akan diberikan untuk para anak didik dan tenaga didik untuk mewujudkan program UPT Dinas Pendidikan. Adapun strategi dan kebijakannya adalah arahan yang hendak dicapai untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Jadi, sekilas mengenai pekerjaan yang dilakukan itu tetap mengutamakan yang terbaik untuk anak didik agar lebih baik kembali. Nah, di sini ada struktur organisasi. Yang pertama ada ketua anggota Korwil, yaitu Bapak Edi Slamet, MPD. Yang kedua ada Bapak pengawas Bina, yaitu Bapak Usman Bakar, SPD. Nah, di sini ada ada 2 staf, yaitu yang bernama Tutus Mardianto dan Vivi Purnamasari. Di sini sebenarnya banyak struktur organisasinya, tetapi kebanyakan yang sudah berusia lanjut atau sudah saatnya pensiun, maka dari itu hanya ini saja struktur yang ada dalam kantor Korwil. Mengenai analisis SWOT yang dapat terlihat adalah sebagai berikut. Yang pertama, strength. Mengenai bagaimana cara mengatasi keterlambatan data siswa atau siswa yang masuk. Nah, biasanya di sini yang mengalami keterlambatan data itu dari pihak sekolah atau dari instansinya. Kemungkinan data yang masuk itu tidak lengkap dan tidak tertata dengan rapi. Yang selanjutnya ada weakness, mengenai masalah yang sering terjadi atau gagal input data ketika listrik padam. Nah, dengan begitu, di sana itu masih mengalami dengan listrik padam. Jadi ketika turun hujan, banyak atau sering sekali listrik itu padam. Nah, jika listrik padam, maka sinyal yang ada di sana itu ikut hilang. Selanjutnya ada opportunities. Dapat menambahkan wawasan dengan cara langsung berinteraksi oleh berbagai macam sifat dan karakter. Jadi di sini kita dapat berinteraksi langsung misalnya dengan para kepala sekolah. Nah, dengan kepala sekolah tersebut, kita dapat bertukar pikiran dan bercerita mengenai bagaimana uh, cara dan bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah yang sering terjadi. Selanjutnya ada trend.
Atas keterlambatan data, siswa atau siswa akan menghambat pihak dinas untuk kegiatan atau ketika ujian. Jadi, pihak dinas biasanya menginginkan data tersebut melalui kantor Distrik Tunggal Ilir. Jadi di situ kami mengalami masalah ketika atasan meminta data, sedangkan dari pihak instansi sekolah saja belum memberikannya. Nah, mengenai skill dan strategi dalam sebuah masalah, begitu banyak cara yang dapat dilakukan. Nah, dengan salah satunya adalah kemampuan diri kita sendiri. Mungkin semuanya itu dapat muncul dari diri kita sendiri. Nah, dengan begitu, pengerjaan laporan atau skill yang kita kuasai. Nah, misalnya mahir dalam berkomputer. Nah, mahir dalam berkomputer itu menguasai seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, Canva, atau yang lainnya. Dengan begitu, kita dapat mengelola dan menjalankan tugas dengan baik dan sesuai aturannya. Kesimpulan yang dapat dimengerti bahwa dalam kegiatan magang bukan hanya kemampuan dan skill yang diperlukan, tetapi cara mengatasi, menghargai satu sama lain sangatlah penting. Apalagi bukan hanya satu atau dua orang saja yang berperan dalam sebuah organisasi. Maka dari itu, memahami dan saling toleransi menjadi salah satu tujuan penting dalam berorganisasi, agar semua yang diharapkan dapat terlaksana dan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Nah, di sini saya dapat mengambil makna yang yang dapat membuat saya begitu terkesan. Dengan adanya program magang ini, saya menjadi lebih aktif, produktif, serta rasa percaya diri timbul akibat adanya aktivitas magang ini. Dengan begitu, saya dapat berinteraksi langsung dengan para pegawai dan para kepala sekolah yang sempat hadir kemarin waktu banyak acara dan rapat juga, banyak sekali rapat-rapat yang membuat saya begitu percaya diri dan dapat mengasah skill juga untuk saya ke depannya. Terima kasih. Itulah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.